Kupu-kupu. Kupu-kupu di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia yang dapat dikenali sedikitnya sebanyak 2.000 spesies pada tahun 2020. Namun, diperkirakan jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia mencapai 4.000 sampai 5.000 spesies. Kupu-kupu di Indonesia terbagi menjadi 10 famili. Spesies kupu-kupu di Indonesia paling banyak termasuk dalam famili Nymphalidae, sedangkan famili kupu-kupu yang dengan spesies paling sedikit adalah famili Rhiodnidae. Penyebaran spesies kupu-kupu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pula, penyebaran kupu-kupu di Indonesia terbagi dua, yaitu yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Kondisi iklim tropis di Indonesia menjadi pendukung keberlangsungan habitat kupu-kupu. Kupu-kupu di Indonesia memiliki siklus hidup antara 5 sampai 10 minggu. Periode terbang kupu-kupu di Indonesia berbeda saat musim hujan dan musim kemarau. Seperdua dari sejumlah spesies kupu-kupu di Indonesia hanya terdapat di suatu wilayah tertentu. Habitat kupu-kupu di Indonesia berpusat di taman-taman nasional, taman wisata alam, dan kawasan hutan lindung yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah menetapkan status konservasi pada 19 spesies kupu-kupu di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah kelangkaan dan kepunahan spesies kupu-kupu di Indonesia akibat deforestasi dan perburuan kupu-kupu. Hampir semua spesies kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia berasal dari famili Papilionidae. Informasi mengenai kupu-kupu di Indonesia dapat ditemukan di Museum Serangga dan Taman Kupu-kupu. Museum ini memiliki peta penyebaran kupu-kupu di Indonesia dan koleksi spesies kupu-kupu di Indonesia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga menjadi habitat yang sesuai bagi spesies kupu-kupu. Keanekaragaman hayati kupu-kupu di Indonesia sangat tinggi. Di dunia, Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki spesies kupu-kupu terbanyak. Data yang pasti mengenai jumlah keseluruhan spesies kupu-kupu di Indonesia belum tersedia, namun spesies kupu-kupu yang ada di Indonesia tercatat tidak kurang dari 1.600 spesies. Pada tahun 2020, jumlah spesies kupu-kupu di Indonesia diketahui tercatat sebanyak 2.000 spesies. Sementara, keseluruhan spesies kupu-kupu di Indonesia diperkirakan sebanyak 2.200 jenis hingga mencapai 4.000 sampai 5.000 spesies. Kalau kita bicara pola penyebaran spesies kupu-kupu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pola penyebaran kupu-kupu di Indonesia sangat jelas. Di Indonesia Barat, penyebaran kupu-kupu berasal dari daratan Asia. Sedangkan penyebaran kupu-kupu di Indonesia Timur dari benua Australia. Seperdua dari total spesies kupu-kupu di Indonesia hanya terdapat di wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Penyebaran di Sumatera. Spesies kupu-kupu yang menyebar di Sumatera sedikitnya sebanyak 1.000 spesies. Di Sumatera Barat tercatat 325 spesies kupu-kupu. Lalu di Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu, terdapat 250 spesies kupu-kupu. Penyebaran utama kupu-kupu di Sumatera berada di taman-taman nasional, di antaranya Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Taman Nasional Waikambas tercatat sebanyak 77 spesies kupu-kupu. Sedangkan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tercatat sebanyak 185 spesies kupu-kupu. Spesies kupu-kupu di Sumatera juga menyebar di Taman Kupu-kupu Kita Persada dan Gunung Betung di Lampung. Di kedua lokasi ini tercatat sebanyak 107 spesies kupu-kupu. Penyebaran di Jawa dan Bali. Di Jawa dan Bali dilaporkan penemuan sebanyak 600 spesies kupu-kupu. Dari jumlah tersebut, hampir 40% dinyatakan merupakan kupu-kupu endemik.
Kawasan Taman Wisata Alam Pananjung di Kabupaten Pangandaran tercatat 32 spesies kupu-kupu. Sebanyak 52 spesies kupu-kupu ditemukan di Pulau Nusa Kambangan. Kemudian di Gunung Slamet ditemukan 71 spesies kupu-kupu. Inilah urutan metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari telur. Kupu-kupu dewasa betina akan bertelur, biasanya di daun dan atau batang tanaman yang menjadi makanan larva. Telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Ulat akan banyak makan dan tumbuh besar, serta mengalami beberapa kali pergantian kulit atau disebut dengan molting. Ulat atau larva ini akan banyak makan daun-daunan dan tumbuh besar. Ulat ini akan menghabiskan waktunya sepanjang hari di batang pohon dan memakan daun-daunan. Ulat ini semakin hari semakin membesar. Setelah cukup besar, ulat akan membentuk pupa atau kepompong. Diulangi, ulat akan berbentuk pupa atau kepompong. Di dalam kepompong terjadi perubahan besar pada tubuh ulat, membentuk struktur tubuh, yaitu tubuh kupu-kupu. Dari dalam kepompong, keluarlah kupu-kupu dewasa yang siap terbang dan mencari makan serta berkembang biak untuk melanjutkan siklus hidupnya. Marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana kepompong ini bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik dan penuh warna.